Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin dan muslimah, jamaah tarwih dan witir yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sebagai hamba Allah yang begitu banyak mendapatkan nikmat dari Allah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai malam hari ini, malam yang ke-7 yang umum, alhamdulillah, di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang telah kita laksanakan diterima bernilai pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, salah satu tujuan utama daripada kita melaksanakan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang namanya takwa? Takwa kalau dibahasakan bahasa Indonesia adalah rasa takut, ataukah dengan pengertian memelihara diri ini dari hal-hal yang bisa memunculkan murka Allah, atau dengan kata lain imtisalul awamir wa najtinabun nawahi, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ibadah puasa adalah salah satu sarana untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang takut, Pak, pasti akan berbeda takut kita kepada Allah dengan takut kita dengan orang gila. Kalau kita takut sama orang gila, kalau dia datang, pasti kita, karena kita takut sama orang gila, kita pergi menghindar, lari menjauh. Berbeda hanya kalau kita takut kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjauh diri. Ini bedanya kita takut kepada Allah dengan takut kepada orang gila. Dan salah satu sarana menumbuhkan rasa takut ini kepada Allah adalah ibadah puasa. Makanya ibadah puasa diperintahkan Allah, dan pada akhirnya Allah akan gelari kita la'allakum tattaqun. Kenapa demikian? Karena ternyata ibadah puasa itu adalah ibadah rahasia. Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah dengan orang itu. Ini yang membedakan ibadah puasa dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa adalah ibadah rahasia. Kalau ada orang yang sholat, pasti ketahuan. Karena dia bertakbiratul ihram, lalu dia menutup dengan salam, berarti dia sholat. Begitu pula sedekah. Jalan tadi celengan, kan kelihatan, Pak. Kita mengambil uang di saku, dipilih semua, mulai dari warna merah sampai warna hijau.
Dilihat semua gambarnya, dari yang presiden sampai yang ada parangnya. Lamanya dipilih, ternyata jatuh pilihan kepada yang parang. Itu pun parangnya sudah terpotong sedikit. Tidak ada masalah. Disimpan ke kotak amal. Jelas dia berarti sudah berinfak atau bersedekah. Kelihatan, nampak jelas. Tapi kalau berbicara tentang ibadah puasa, ini sifatnya rahasia. Hanya Allah dan orang itu yang mengetahuinya. Saking rahasianya, Pak, ibadah puasa ini bisa dimanipulasi. Bukan saja suara yang bisa dimanipulasi, ibadah puasa juga bisa. Coba kita biasa itu kelihatan, Pak, ada anggota, ada teman tak di depan tak, loyo sekali. Baru satu puasa, Bapak, dan lo petu. Kita bilang, barakah pati kita tu puasa, tak bilang anggota kada iyam be. Loyo sekali. Padahal loyonya itu bukan karena dia lapar, bukan karena dia haus. Loyonya itu silalona boleh di kamarana. Baru saja keluar dari kamarnya, di dalam kamarnya mapat decap pene, mie goreng 2. Akhirnya keluar dari kamarnya, loyo, Pak. Karena ibadah puasa ini bersifat rahasia. Jadi kalau ada orang yang betul-betul melaksanakan perintah Allah, ibadah puasa yang betul-betul ibadah puasa, maka insya Allah tumbuh subur yang namanya rasa takut. Dan salah satu cirinya orang yang takut adalah dia menjaga sifat kejujuran. Coba kalau kita betul-betul kita berpuasa, Pak, saat kita wudu saja, mengambil air wudu itu biasa kita hati-hati, kumur-kumur hati-hati. Kalau itu orang beribadah puasa yang betul-betul jujur. Tapi ada juga orang yang tidak jujur puasa. Dia janjian sama temannya, anggota, sebentar kalau pas Kak sebentar angkat wudu, kebetulan pas kumur-kumur Kak datang kau lompat. Supaya saya kaget. Astagfirullah. Nanti boni. Tapi karena lantaran ada iman dan takwa, rasa takut kepada Allah, setetes saja air kita betul-betul menjaga. Coba bayangkan, Pak. Maka tumbuhlah yang namanya sifat kejujuran karena merasa diri diawasi oleh Allah. Yang kedua, ibadah puasa itu menumbuhkan sifat yang namanya taat dan tunduk atas perintah Allah. Coba kita bisa bayangkan, Pak. Doko-doko, jalan kote, nasi goreng, coto, konro, itu kan halal, enak semua, Pak, di bulan yang lain. Tapi datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala yang langsung perintahkan segala rupa makanan, segala rupa minuman, walaupun dia halal, tapi Allah Subhanahu wa taala larang di siang harinya kita makan dan minum. Karena kita ada takut kepada Allah, langsung kita melaksanakan, tidak mau sentuh itu. Apa maknanya? Maknanya kalau di bulan suci Ramadan yang halal saja, kalau datangnya perintah Allah kita tidak boleh sentuh, kita tidak boleh makan dan minum, kita bisa tinggalkan. Bagaimana yang haram, yang betul-betul Allah larang kepada kita. Jadi makanya jemaah dimulakan Allah, saat ada orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa, melakukan pengorbanan dan sifat kejujuran karena dasar iman dan takwa kepada Allah, maka ujung-ujungnya nanti saat kita beridul fitri, kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, tahlil dan tahmid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan pakaian gelar, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga insyaallah di bulan suci Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan untuk menumbuhkan sifat rasa takut kita kepada Allah. Kalau ada orang
melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan rajin, masih wajar karena bulan suci Ramadan. Tetapi kalau orang yang la'allakum tattaqun ditinggalkan bulan suci Ramadan 11 bulan lamanya ke depan, dia tetap beribadah kepada Allah, maka dia adalah orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang di bulan suci Ramadan, dia rajin ke masjid, wajar karena bulan suci Ramadan. Tetapi saat bulan suci Ramadan pergi meninggalkannya, tetap dia berjamaah di masjid, maka dialah orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang di bulan suci Ramadan dia senantiasa membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, wajar karena bulan suci Ramadan. Tapi kalau ada orang sudah ditinggalkan bulan suci Ramadan, tetapi masih secara istiqamah membaca Al-Quran, mempelajari, mentadabburi, memaknai Al-Quran atau berzikir kepada Allah, maka dialah adalah orang yang ciri-cirinya rasa takutnya kepada Allah tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga insya-Allah setiap rangkaian-rangkaian ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, baik di siang harinya kita berpuasa, baik di malam harinya kita qiyamul lail, menegakkan salat sunnah, tarawih maupun sunnah-sunnah yang lain, insyaallah mudah-mudahan dengan cara itu menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi 11 bulan setelah bulan Ramadan lewat meninggalkan kita. Bukan saja di dunia, tetapi insyaallah kelak kita akan mempertanggungjawabkan ketakwaan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga rasa takut ini diganjar pahala oleh Allah, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya serta kekal abadi di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.